Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah hampir 2 bulan ini atau kurang lebih 2 bulan ini kita terpaksa ada di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana, karena negeri kita sedang dilanda COVID-19. Sebenarnya bukan cuma negara kita, hampir seluruh dunia sudah lebih dari 215 negara diserang COVID-19. Kalau kita tidak bisa kemana-mana, orang mengatakan stay at home. Mari kita menggunakan stay at home ini sebagai kesempatan kita untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Jadi mari kita di stay at home ini kita jadikan kesempatan untuk membangun kembali mezbah bagi Tuhan. Yang jelas ketika corona menyerang ini, tidak ada yang bisa menjawab. Bahkan teknologi yang sekarang ini boleh dikatakan sudah canggih, kenyataannya tidak bisa menjawab. COVID-19 menyerang juga negara-negara yang dikatakan negara maju. Hampir semua bertekuk lutut tunduk oleh virus corona. Harta, derajat, pangkat tak berarti apa-apa. Semua menjadi sia-sia. Namun mari di tengah kesia-siaan dunia ini kita mengambil nilai-nilai positif dari peristiwa corona. Bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya? Lihat saja, justru karena serangan COVID-19 ini, ada kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Bangsa-bangsa yang tadinya acuh tak acuh dengan Tuhannya, dengan agamanya, tiba-tiba ada getaran, ada gerakan, ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Disinilah saya katakan terjadi kebangunan rohani itu.
Doa dipanjatkan di mana-mana. Pujian penyembahan terjadi di mana-mana. Kesadaran seseorang atau bangsa-bangsa akan Tuhannya menjadi nyata. Kalau kita lihat juga bagaimana dengan alat komunikasi sosial, katakanlah seperti Facebook, WA, Instagram, Zoom, YouTube, dan lain sebagainya. Sekarang juga sudah dipadati oleh acara yang bernuansa rohani, termasuk kita. Kalau sekarang ini Anda berada di depan HP Anda, melihat, menonton dari khotbah saya, karena memang sekarang kita tidak bisa beribadah seperti biasanya, kumpul bareng di gereja. Kita terpaksa seperti ini. Namun sekali lagi, percayalah, di saat seperti ini sekalipun Tuhan berkenan hadir melawat hidupmu. Tuhan berkenan hadir di dalam kehidupan rumah tanggamu. Justru karena ada COVID-19 ini, tadi saya katakan kesempatan untuk membangun kembali mezbah Allah bagi Tuhan. Maksud saya adalah kesempatan membangun mezbah bagi Allah di rumahmu masing-masing. Engkau bisa melakukan pujian penyembahan bersama anakmu, bersama keluargamu, bersama orang tuamu untuk menyembah Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bukankah ini juga menjadi kerinduan kita bersama? Kerinduan untuk menikmati pemulihan dari Tuhan. Kerinduan untuk menikmati pengampunan dosa dari Tuhan. Kerinduan juga untuk boleh mendengar atau mendapat jawaban doa kita dari surga. Namun tiga hal ini tadi, di mana yang merupakan menjadi janji Tuhan. Firman Tuhan kepada Salomo itu tadi, ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah merendahkan diri. Merendahkan diri itu artinya kita dituntut untuk menyadari betapa terbatasnya kita. Sebagai seorang yang merendahkan diri kepada Tuhan, itu artinya kita mengagumi kepada siapa kita merendahkan diri. Karena kita menyadari bahwa kita terbatas, kita miskin, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada satu hal pun yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan
belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu hal yang kedua adalah berdoa. Berdoa itu artinya kita datang kepada Tuhan, mohon belas kasih Tuhan. Hanya dalam doa kita bisa juga menikmati persekutuan dengan Tuhan. Lewat doa kita juga bisa belajar mengenal isi hati Tuhan. Karena di dalam doa itu kita sesungguhnya sedang membangun hubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Dalam doa bukan saja kita mengajukan daftar permohonan kita, tetapi di dalam doa kita juga bisa mendengar suara Tuhan, apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah mencari wajahnya. Sekali lagi perhatikan di sini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan yang ketiga mencari wajahku. Mencari wajah Tuhan di sini artinya adalah menggunakan bahasa kiasan. Mencari wajah Tuhan itu maksudnya kita datang dalam penuh kerinduan. Rindu untuk apa? Untuk menikmati persekutuan, hidup bergabung, bersekutu dengan Tuhan. Mungkin selama ini hidupmu telah banyak dibelokkan oleh perkara-perkara duniawi yang membuat engkau tidak lagi merindukan Tuhan, tapi hanya merindukan untuk keperluan tubuh jasmanimu. Saudaraku, itu sesuatu yang sia-sia. Tuhan merindukan kita supaya kita mencari wajah-Nya untuk bisa menikmati kemuliaan-Nya, hidup bersama Dia, menikmati. Dalam kerinduan ini sampai-sampai pemazmur juga mengatakan, seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau. Saya juga gak bisa membayangkan seperti apa toh rusa yang merindukan air itu. Tentu gambarannya bukan rusa yang ada di kebun binatang, tapi gambarannya adalah rusa yang ada di padang belantara yang mungkin hidupnya jauh dari sumber air. Ketika dia menyadari bahwa dia telah pergi jauh meninggalkan sumber air, saat dia haus, dia ingin berbalik merindukan sumber air itu, dan dia akan terus berlari, dia akan mencoba menengadahkan hidungnya, menghirup. Barangkali ada hembusan uap air yang ditiup oleh angin. Dari situ dia tahu ada di mana posisi mata air. Dia akan lari ke sana. Dia tidak akan berhenti sebelum ketemu dengan air yang sungguh dia rindukan itu tadi. Dan yang keempat di sini dikatakan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, kalau mau jujur, ini adalah bahasa lain dari bertobat. Karena bertobat itu berbalik 180 derajat dari yang salah kepada yang benar.
dari yang hina dan nista berbalik menuju kepada kemuliaan. Tuhanlah sumber kemuliaan itu. Tuhanlah yang menjadi jawaban atas pergumulan kita. Kalau sekarang ini terjadi corona, sekali lagi, biarlah ini kita tangkap menjadi pertanda buat setiap kita. Bahwa kalau kita hanya mencari kebutuhan jasmani, kita tidak akan sia-sia. Carilah Tuhan, maka engkau akan selamat. Ada janji Tuhan tadi sudah saya sebut. Janji Tuhan bila kita lakukan minimal 4 hal tersebut, Tuhan akan mendengarkan doa kita dari surga. Artinya Tuhan mengabulkan permohonan kita, dan Tuhan akan mengampuni dosa kita, karena kita menyadari bahwa kita manusia berdosa dan kita butuh pengampunan yang dari Tuhan. Maka jawabnya ya hanya kalau kita mau datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah Tuhan memulihkan negeri. Bisa jadi peristiwa yang terjadi ini adalah satu tanda yang dari Tuhan untuk menarik perhatian manusia di dunia. Sekali lagi, untuk apa? Untuk bertobat, untuk mencari perkara-perkara rohani. Untuk apa? Untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau satu saat nanti Tuhan memanggil kita dalam peristiwa apapun, Tuhan sudah mengenali kita, karena kita telah memiliki dan telah wanuh dalam bahasa Jawa, punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau dalam kesempatan yang lain Tuhan Yesus pernah berkata, bumi, langit akan musnah, akan sirna, tetapi perkataanku kekal. Apakah engkau merindukan hidup kekal bersama Tuhan? Sekali lagi, bangunlah mezbah bagi Tuhan bersama keluargamu, di rumahmu. Engkau pun bisa membangun mezbah bagi Tuhan, karena di mezbah Tuhan itu engkau bisa menyembah Dia. Sebagaimana ketika Tuhan berfirman kepada Salomo di dalam bacaan ini, dikatakan dimulai ayat 12. Perhatikan ayat 12 bagian B. Telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai apa? Sebagai rumah persembahan. Bangun mezbah Tuhan di dalam hidup rumahmu. Bangun rumah Tuhan bersama keluargamu. Untuk apa? Untuk rumah persembahan. Kalau dikatakan rumah persembahan, itu berarti ada yang dipersembahkan. Kalau dikatakan sebagai rumah persembahan, itu artinya apa? Ada pelaku-pelaku yang mempersembahkan, yang juga disebut sebagai penyembah-penyembah. Dan percayalah, bila engkau lakukan ini, engkau pun harus tahu ada yang disembah.
Kalau firman Tuhan kepada Salomo ini sekali lagi dilatar belakangi ketika Salomo telah selesai membangun rumah atau istananya dan selesai pula membangun bait Allah. Di situ Tuhan menampakkan diri yang kedua kali untuk meneguhkan, untuk menjawab dan kerinduan Salomo. Tuhan berkenan. Meskipun Tuhan itu maha besar, sesungguhnya tempat itu tidak bisa menampung dan tidak akan bisa karena Tuhan terlalu besar. Namun demikian, sekali lagi, ini hanya masalah perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan hadir di situ. Untuk apa? Bersekutu dengan umatnya. Hal yang sama juga Tuhan rindukan dalam kehidupan setiap kita. Maka sekali lagi, mari kita menggunakan stay at home ini kesempatan untuk membangun mezbah bagi Tuhan di keluarga masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi hari ini kami diingatkan, bila kami harus ada di rumah, biarlah ini kami pakai untuk membangun mezbah bagi Tuhan, di mana kami boleh menyembah-Mu, boleh memuji-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang hendak kami lakukan dan akan terus kami lakukan, yaitu membangun mezbah bagi Tuhan dalam hidup kami, di rumah tangga kami masing-masing. Kami mau menyembah-Mu bersama anak-anak, bersama orang tua, bersama keluarga. Biarlah seisi rumah ini memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu waktu kami, hidup kami, bahkan seluruh eksistensi kami. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu, penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami juga mohonkan berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang lain. Biarlah sebagaimana Engkau berjanji kepada Salomo dalam sebagaimana yang kami baca atau yang kami dengar di pagi hari ini, Engkau berkenan mendengarkan dari surga, mendengarkan, mengabulkan doa kami. Demikian juga Tuhan berkenan mengampuni segala dosa kami dan memulihkan negeri kami. Itu artinya Tuhan juga berkenan mengabulkan, Tuhan berkenan mendengarkan doa kami. Tuhan juga berkenan mengampuni atas dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan pulihkan rumah tangga kami, pulihkan hidup kami, pulihkan kesehatan kami, pulihkan ekonomi kami. Engkau tahu keadaan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mencukupkan segala keperluan kami. Terpuji nama-Mu. Demikian juga kami mohonkan berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan dari presiden, wakil presiden sampai pada pemerintahan daerah. Berikan hikmat untuk bisa bersama-sama memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kami mohon Engkau juga berkenan memulihkan negeri ini sebagaimana janji Tuhan. Dipulihkan, dihindarkan, disehatkan kembali.
sehingga virus corona ini cepat berlalu dan kami rakyat Indonesia bisa kembali beraktivitas dengan normal sebagaimana di hari-hari yang sudah kami lalui. Kami pun mempercayakan bangsa ini sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami tahu dari Tuhanlah datangnya berkat pertolongan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.